Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Gak kerasa kita sudah kemarin itu melaksanakan hari ketiga ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas soal untuk hari ketiga ya. Oke teman-teman, jangan sampai terlewat untuk video-video sebelumnya, silahkan tonton di channel ini ya. Kalau teman-teman ketinggalan, tinggal tonton aja, oke? Nah, di sini untuk memulai pembelajarannya, silakan teman-teman untuk absen video ini dengan cara like video ini ya teman-teman. Semoga teman-teman yang like video ini akan masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas TKA ya. Langsung ke nomor 1. Nah, ini dia teman-teman. Ini tentang aturan kosinus. Diketahui persegi sisi A seperti gambar di bawah ini. Nilai dari A. Oke, ini sebenarnya bentuknya persegi doang, tapi sisinya tidak diketahui, hanya diketahui ini bentuk ini. Terus ini gimana teman-teman? Nah, sebenarnya teman-teman bisa coba-coba dulu gitu kan, membuat sebuah garis bantu. Misalnya ini garis bantu ke sini. Kan aneh juga kan, kita gak tahu nilainya berapa. Berarti hapus. Terus misalnya ini garis ke sini. Ini juga kita gak tahu. Oke. Tapi kalau ke sini tahu sih sebenarnya kalau dia ke sini. Tapi nanti kita nggak tahu hubungannya apa. Coba kita hapus dulu. Nah, yang paling mudah kita ketahui itu adalah garis dari sini ke sini, teman-teman. Coba kita buat garis diagonal ya. Nah, taruhlah dia diagonalnya kayak gini ya. Atau kita hapus dulu deh. Ini harus menggunakan insting ya teman-teman. Nah, anggap saja lurus. Nah, berarti kalau dia diagonalnya, oke, kita namakan dulu A, ini B, ini C, ini D. Nah, diagonal BD itu kan nanti ada hubungannya dengan sisi gitu kan. Karena nanti sisi itu adalah, kalau sisinya A, berarti diagonal sisinya itu adalah A akar 2 gitu teman-teman ya. Nanti kita hubungkan dengan ini. Oke. Terus kalau gini nggak cukup ya. Coba kalau kita buat garis yang tadi. Oke, kalau buat kayak gini. Oke. Nah, dengan kita punya garis ini, kita punya nilai X ini berapa? Tuh kan. Kita pakai Pitagoras aja teman-teman. 7 kuadrat ya, berarti tulis dx itu akan sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Oke, x-nya akan sama dengan 49 ditambah 14 kita kuadratkan teman-teman ya. Di sini teman-teman tinggal ngitung aja gak apa-apa. Sok ayo tebak, 14 kita kali dengan 14 berapa? 196. Kalau kita jumlahkan dengan 49, dia akan menjadi X-nya adalah 245. Oke? Nah, berarti di sini adalah 245. Kita akarin. Oke, waduh ada bentuk akar nih. Gak apa-apa, jangan takut gitu kan. Langsung aja ini akar dari 245. Nah, untuk mencari diagonal BD ya, gimana caranya? Pinter banget aturan kosinus teman-teman. Nah, ini kan ada sudut. Sisi sampingnya diketahui, terus dia ditanya sisi depannya, itu aturan kosinus. Berarti BD dikuadratkan akan sama dengan, ini taruhlah dia E ya. DE kuadrat ditambah BE kuadrat dikurangi 2 kali ini DEBE gitu kan. 2 kali DEBE dikali dengan cos, namanya juga kosinus. Nah, kosinus berapa nih? D itu kan 90 nih, ini tegak lurus, tapi dia mintanya sampai sini. Berarti dia misalnya alfa deh. Berarti 90 ditambah alfa. Oke, paham nggak sampai sini? Nah, berarti kita masukin angka-angkanya dulu, berarti BD kuadrat akan sama dengan DE kuadrat. DE mana DE? 245 D akar dikuadratin ya, udah 245. Tambah 5 kuadrat, langsung aja 25 dikurangi 2 kali akar 245 dikali DE. DE-nya adalah 5. Nah,
Cos 90 ditambah alpha. Ingat gak teman-teman? Perubahan nilai cos 90. Jadi kalau cosnya 180 mah tetap. Tapi kalau 90 berubah jadi sin alpha gitu. Tetapi cos nilai yang 90 ditambah alpha, dia itu kuadran berapa? 90 tambah alpha di sini ya, kuadran 2. Kuadran 2 itu apa yang positif? Ini semua, ini sindikat, ini tangannya kosong. Berarti di kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti selain sin dia negatif gitu. Jadi negatif sin alpha. Kita punya negatif, di sini ada negatif, langsung aja kali positif aja ya. Berarti di sini sin alpha gitu. Oke, kita kerjakan. BD kuadrat sama dengan ini berapa? 0. Dapat 7 ya. 2 270 ya enggak? 5 tambah 5 10, masuk 1 6 7, bagus benar. Ditambah dengan 2 kali akar 245 dikali 5. Nah, sin alpha, ini kan sin alpha nih. Sin alpha itu apa? Sin demi, depan per miring. Oke, 14 per akar 245. Wah, ini bisa dicoret. Gitu, teman-teman ya. Berarti di sini kita punya nanti BD kuadratnya adalah 270 ditambah ini aja 10 ya, berarti 140. Berarti BD-nya adalah, nanti di akarnya nanti aja, 410 ya. 410, ya enggak? Iya dong. Nah, berarti di sini kalau BD-nya itu adalah akar dari 410. Nah, ini belum selesai. Ini baru kita cari BD. Nah, hubungannya apa sama ini? Berarti ini. Jadi gimana teman-teman? Kalau ada apa namanya? Sisinya itu A, berarti sisi miring, bukan sisi miring. Diagonalnya itu A akar 2. Berarti apa ini? Ini kan A akar 2 ya. Jadi A akar 2 itu akan sama dengan akar dari 410. Paham nggak sama ini? Karena dia itu kan BD itu diagonal sisi ya. Diagonal sisi. Ini juga diagonal sisi. Ya udah disama denganin. Akar 2 coret aja di sini bagi 2 nih. A-nya akan sama dengan bagi 2. 205 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah B, teman-teman ya. Oke, semoga paham. Kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, ini tentang persamaan kuadrat, teman-teman. A dan B adalah bilangan real yang berbeda. Oke, A, B-nya real berbeda. Dengan A dibagi B atau A per B tambah A ditambah 10B per B ditambah 10A sama dengan 2. Maka nilai dari A per B-nya berapa? Nah, di sini kalau kita berbicara tentang perperan ya, nantinya akan sulit. Kita akalin aja dengan pemisalan. Berarti ini kita misalkan kotak aja kali ya. A per B-nya kita misalkan kotak, oke. Nah, di sini berarti kita tulis kotak ditambah. Biar dapat A per B lagi, oh A-nya keluar, ini B-nya keluar gitu kan. A keluar dapat berapa? 1 ditambah. Nah, kan ini 10B. A dikali berapa sih biar jadi 10B? Oke, berarti A-nya pasti di bawah ya. Biar dapat nanti 10B, ya udah 10B gitu. Jadi A kali 10B per A itu adalah 10. Itu kan gak ngerubah hasil nih. Per, ini juga B-nya keluar. Sisanya 1 kan, karena B kali 1 kan B. B kali berapa biar dapat 10A? Ya udah 10A per B gitu. Akan sama dengan 2. Oke? Berarti ini kotak ditambah ini juga kotak ya. Nah, kotak. Tinggal ini berapa? 1 ditambah atas atau bawah? Boleh atas dulu. 1 ditambah B per A. Oke, B per A. Kalau A per B adalah kotak, berarti B per A 1 per kotak. Paham gak sampai sini? Karena kan berkebalikan. Nah, bagi dengan 1 ditambah 10 apa nih? A per B kotak ya. Nah, gitu teman-teman. Sehingga ini sama dengan 2. Berarti ini kotak. Ditambah dengan ini kali ke dalam aja kotak.
Ini kali ke dalam tambah 1 ya nggak? Karena kotak dikali 1 per kotak adalah 1. Per, jangan lupa ini pernya di bawah ya, masih di bawah. Di sini 1 ditambah 10 kotak. Itu akan sama dengan 2. Nah, setelah itu kotak ini kita pindahin aja ya ke sebelah kanan. Berarti kita punya di sini aja kali ya. Atau di sini gak apa, 2 dikurangi kotak akan sama dengan kotak ditambah 1 per 1 ditambah 10 kotak. Oke. Apakah ada yang kelewat? Ada teman-teman ya. Ini kan ada 10, 10-nya dikemanain cuy. Nah, ini itu 10 per kotak aja kali ya. Nah, berarti ini jawabannya 10. Iya nggak? Oke, berarti ini 10. Gitu ya. Kali silang aja nih. Berarti dia itu tulis dulu kali ya. 2 dikurangi kotak. Dikali dengan 1 ditambah 10 kotak. Akan sama dengan kotak ditambah 10. Oke? Kali ke dalam, set. Berarti 2 ditambah 20 kotak, dikurangi kotak, dikurangi 10 kotak kuadrat. Akan sama dengan kotak ditambah 10. Terus, yang bisa kita coret aja teman-teman ya. Ini jadi 2 kotak ya. Mau pindahnya kemana bebas sih sebenarnya. Misal taruh di kiri semua aja kali ya. Kita tulis dulu negatif negatif 10 kotak kuadrat ya. Oke, sebentar. Negatif 10 kotak kuadrat, terus 20 kotak dikurangi kotak adalah 19 kotak, dikurangi kotak lagi berarti 18 kotak. Terus ada lagi nggak? Oke, 2 dikurangi 10 berarti negatif 8 sama dengan 0. Oke ya, nggak ada lagi kan? 10-nya udah pindah, kotaknya udah pindah. Nah, karena ada negatif, kita kali negatif langsung aja nih. Kali negatif berapa ya? Biar dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya, dikali negatif 2. Atau dibagi teman-teman. Kalau dikali nama gede dong. Dibagi negatif 2, berarti kalau dibagi negatif 2 dapatnya 5 kotak kuadrat. Negatif berapa nih? 9 kotak dikurangi atau di plus ya jadinya 4 sama dengan 0. Oke, cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini gimana teman-teman ya? Caranya itu gini teman-teman. Kalau saya, karena di sini ada 5, 1 per 5. Ya, 5 kotak. Terus, ini 5 kotak. Nah, sama dengan 0. Terus, cara menentukan ininya, 5 kali berapa nih? 5 kali apa? 20. Nah, 20 itu didapat dari berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan dia hasilnya ini. Negatif 9. Tentu 4 sama 5, ya enggak? Biar jadi dikali positif ya negatif semua. Karena biar dijumlahkan negatif 9 gitu. Jadi di sini negatif 5, di sini negatif 4. Sehingga ini kita bisa coret semua ya satu-satu. Berarti kotak min 1. Di sininya 5 kotak min 4 sama dengan 0. Berarti satu-satu. Kotaknya kalau dikurangi 1 sama dengan 0 yaitu kotak sama dengan 1. Atau 5 kotaknya dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti kotaknya adalah 4 per 5. Oke, ada 2 jawaban teman-teman. Apakah 1? Ini juga ada. Apakah 4 per 5? D. Coba yang mana? Nah, kita lihat soalnya. Karena diketahui A dan B adalah bilangan berbeda. Nah, kalau ini kan sama dong nanti. Ini kan kotaknya A per B. Ini A per B. A per B-nya sama dengan 1. Ini A per B-nya adalah 4 per 5. Yang beda apa? Ya, yang 4 per 5 dong. D. Kalau yang 1 ya ini 1 per 1. Sama gitu kan. Gitu teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut ke nomor 3. Sudah 14 menit teman-teman ya, gak apa-apa, lanjut deh. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut.
Nah, terus A5 dan A7-nya adalah 1, maka A12 adalah berapa? Nah, di sini teman-teman jangan bingung, oh ini A, ini tuh sebenarnya bisa aja pakai U doh. U1, U2, U3 jumlahkan. Berarti ini tuh apa? Kalau penjumlahan N suku pertama itu apa? Pinter ya, SN. Berarti S12 ini tuh kan, karena A1, 2, 3, sampai 12. Itu akan sama dengan 3. Sedangkan S12 itu kan N per 2 nih. Plus DN per 2. A ditambah UN. Atun sama dengan 3. Nah, berarti N per 2-nya 6. A ditambah UN-nya berarti U12. U12 itu A ditambah 11B sama dengan 3. Berarti di sini 6. 2A ditambah 11B itu sama dengan 3. Masukin 12A ditambah 66B sama dengan 3. Paham ya? Jadi nanti kalau udah paham konsep aritmatika, misal ditanya U5. U5 itu A ditambah 4B, langsung dikurangi 1 gitu. Terus U7 ya A ditambah B langsung kan. Nah, ini nanti kita apakah berguna atau tidak, semoga aja berguna. Katanya kalau dijumlahkan dia dapat 1. Berarti kalau A ditambah 4B ditambah A ditambah 6B itu akan sama dengan 1. A ditambah A, 2A. 4B ditambah 6B, 10B. Sama dengan 1. Nah, hubungannya apa sama ini? Nah, bisa dieliminasi ya. Tapi ini dikali 6 dulu nih. Kali 6. Berarti 6. 6 kali 2, 12 ya. 12A ditambah 60B sama dengan 6. Substitusi dengan ini atau eliminasi ya. Tulis lagi. 12A ditambah 6, 6B sama dengan 3. 12A ditambah 60B sama dengan 6. Kita apa ini? Kita kurangi biar ininya hilang. 66 dikurangi 60 adalah 6B sama dengan 3 dikurangi 6 berapa? Negatif 3. Awas nanti salah lagi nih kayak tadi. Kemarin malam ya. 3 dibagi 6 dibagi negatif 3, jawabannya negatif 3 ya, salah. Berarti B-nya adalah negatif 1 per 2, oke? Nah, kalau B-nya negatif 1 per 2, nilai A-nya berapa dong? Dari sini aja ya. 12A ditambah 60 dibagi negatif setengah, tuh negatif 30 ya. Sama dengan 6, berarti 12A sama dengan 6 tambah 30, 36, sehingga nilai A-nya adalah 3. Kalau A-nya 3, B-nya negatif 12, negatif setengah, maka A12-nya adalah A ditambah 11B. A-nya adalah 3 ditambah 11 kali B. B-nya adalah negatif 1 per 2. Sehingga dia itu dapat 3 dikurangi 11 per 2. Gimana cara ngitungnya? Tinggal di sini 2 kali 6, 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 11, negatif 5 per 2 gitu. Jawabannya yang B gitu kan. Oke teman-teman, kita harus lanjut ke nomor 4. Nah, ini dia. Jika daerah hasil fx dan gx itu sama, tentukan A ditambah B kuadrat. Oke, daerah hasil itu ya kalau misalnya dia itu bentuknya apa nih? Trigono, kita berbicara tentang minimum dan maksimum. Nilai maksimum dan minimum dari sinus itu 1 maksimumnya, negatif 1 minimumnya gitu. Jadi di sini ada 2. Coba kalau yang maksimum ya. Kalau yang positif deh, tulisnya yang positif aja. Berarti dapat A ditambah 2. Paham nggak? Jadi sisinya itu positif 1, ya udah 2. Nah, yang negatifnya itu adalah A dikurangi 2, paham nggak? Karena kan negatif 1 kali 2, 2. Jumlahin. Nah, ini untuk yang fx. Nah, untuk yang gx sama. Yang positifnya berapa? Ini kan, jadi kalau ada yang positif, ada yang negatif. Negatif 1, positif 1. Kalau yang positif, dia 3 ditambah B, ya nggak? 3 ditambah B. Tapi kalau yang negatif 3 dikurangi B gitu aja. Nah, katanya daerah hasilnya itu sama, ya udah. Ini tuh akan sama dengan ini. Terus ini akan sama dengan ini gitu, teman-teman ya.
Sehingga di sini kita punya persamaan A ditambah 2 akan sama dengan 3 ditambah B. B-nya pindahin, dapat A min B sama dengan 1. Ya enggak? Terus yang ini A min 2 sama dengan 3 min B. Berarti A plus B itu sama dengan 5. Eliminasi kayak tadi. A min B sama dengan 1. A plus B sama dengan 5. Di apa yang dikurangi? Coret-coret. Min B, min B, min 2B sama dengan 1 min 5, min 4. Berarti B-nya adalah min 4 dibagi min 2 adalah 2 gitu ya. Kalau B-nya 2, dapat A-nya berapa nih? A ditambah 2 sama dengan 5. Jadi A sama dengan 3. Oke. Yang ditanya ini A ditambah B kuadrat. A-nya 3, B kuadratnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 7 deh. Jawabannya yang E. Oke, deal ya. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 teman-teman di sini transformasi geometri ya. Di sini ada garis 2x min B digeser 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Lalu dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga menghasilkan Y sama dengan negatif 4x. Nilai dari A min B. Dari sini teman-teman kita bisa gunain cara cepat aja ya. Tapi teman-teman harus tahu konsepnya. Karena konsepnya itu kan kalau bayangan ya. Kalau bayangan dia itu misalnya ini translasi namanya ya. Karena dijumlah 2 satuan ke kanan. Artinya kan nantinya X-nya ditambah 2. Kalau Y aksennya akan sama dengan Y dikurangi 2. Ya enggak? Tapi bukan ini kan yang dimasukin. X plus 2-nya ke sini bukan. Y min 2-nya ke sini bukan. Tetapi kan yang X-nya. Berarti dia itu jadi X sama dengan X aksen dikurangi 2. Nah berarti kurangnya gitu kan. Atau kebalikannya. Berarti X aksen dikurangi 2. Ini juga Y itu akan sama dengan Y aksen ditambah 2 gitu. Nah ini bisa kita masukin. Tapi kita kalau cara cepat gini aja. Ini kan Y. Selalu dikurangi. Karena kan tadi kebalikannya. Nah, kurangi apa? Kalau Y itu kan ke bawah. Ya udah negatif 1 gitu aja. Jadi langsung cepat kan? Sama dengan 2A. X-nya karena pasti dikurangi. Digesernya 2 satuan ke kanan. Oh, berarti positif. Ya udah, 2 udah gitu. Dikurangi B, udah beres. Berarti di sini dapat berapa? Y plus 1 sama dengan ini juga contohnya harusnya dia 1 ya, biar teman-teman nggak keliru. 1. Y plus 1 sama dengan ini 2AX min 4A. Oke. Min B. Nah, habis kayak gini, Y sama dengan berapa? 2AX min berapa? Min 4A min B min 1. Paham ya sampai sini ya? Nah, lihat. Katanya dia itu dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau ada sebuah apa namanya? X, Y ini itu titik ya, misalnya ada titik A. Dia itu X, Y. Artinya kalau dia itu dimirrorkan terhadap apa nih? Terhadap sumbu Y, dia itu dapat gini teman-teman bayangannya itu. Si apa namanya? Si yang mana yang tetap? Coba kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang tetap ya. Atau Y-nya, coba. Oke teman-teman, jadi gini. Oke, ini teman-teman jangan keliru pokoknya. Nanti patokannya teman-teman mau berubah atau tetap. Kalau saya patokannya yang berubah aja ya. Berubah. Jadi kalau misalnya terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah gitu kan. Jadi X-nya jadi berubah, Y-nya tetap gitu. Nah, sehingga di sini kita rubah bentuk X-nya. Y-nya tetap sama dengan 2A, X-nya jadi negatif X gitu kan. Min 4A, min B, min 1. Sehingga dia itu Y sama dengan negatif 2AX, negatif 4A, negatif B, negatif 1. Nah, katanya menghasilkan Y sama dengan ini. Berarti dia itu nanti bayangannya akan sama
Y sama dengan negatif 4X. Ditambahkan, iya nggak sih? Karena kan 0 itu nggak usah ditulis. Nah, kenapa saya tulis 0? Karena biar teman-teman paham, formasinya sama nih. Nah, yang nempel di X-nya sama dengan, dan yang konstantanya sama dengan 0 nanti. Nah, gitu. Oke, kita buat negatif 2A sama dengan 4, sehingga A-nya adalah negatif 2. Paham ya? Terus, negatif 4A dikurangi B dikurangi 1 itu sama dengan 0. Kalau A-nya negatif 2, masukin. Negatif B negatif 1 sama dengan 0. Berarti di sini 8 min B min 1 sama dengan 0. Berarti ini kan 7. 7 pindah ke sana negatif 7. Min B sama dengan negatif 7. Sehingga di sini B-nya berapa? B-nya itu adalah, bentar. B-nya adalah 7 ya. B-nya adalah 7. A-nya berapa? A-nya itu negatif 2. Bener gak sih negatif 2? Oh, salah teman-teman. Ini kan negatif 4. Positif gitu. Sehingga kalau ditanya A min B. A min B berapa? Sebentar teman-teman ya. Ini ada yang keliru nggak nih? Bentar. Oke, ini keliru ya. Karena dia positif 2, ini juga harus positif. Berarti ini negatif. Artinya dia negatif 9 ya. Enggak, negatif berapa nih? Negatif 8, terus negatif 9 ya teman-teman. Jadi dia itu dapat jawabannya, dia itu, ini kita hapus aja deh biar keliru. Atau misalnya mau dikasih negatif semua aja ya, biar gak keliru teman-teman. Di sini kali negatif 1 aja ya. Berarti ini 8 positif B positif 1 sama dengan 0. Berarti dia itu B nih tambah 9 sama dengan 0. Berarti B-nya adalah negatif 9. Nah, terus A-nya itu adalah 2. B-nya adalah negatif 9. Berarti kalau A dikurangi B itu artinya 2 dikurangi negatif 9. Yaitu adalah 11 gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya, ini tadi ada yang keliru pokoknya. Gak apa, yang penting udah benar sekarang biar teman-teman tidak banyak komen yang gitu lagi gitu kan. Tapi silakan teman-teman koreksi kalau ada yang salah ya. Terima kasih atas segala perhatian, semangat terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.